Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat subuh Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke hari yang ke-22 Ramadan. Mudah-mudahan amal-amal kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, melanjutkan materi yang kemarin, kita membicarakan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, yang mana Rasulullah dawuh bahwa umatku pada bulan Ramadan itu oleh Allah diberi 5 hal. Yang 5 hal itu tidak diberikan kepada nabi sebelum aku, termasuk kepada umat-umat sebelum umatku. Yang kemarin yang pertama sudah kita bahas, yaitu mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma tsaniyatu, adapun yang kedua, ini anugerah yang diberikan kepada kita umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah fa inna khulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallahi min rihil miski. Jadi yang kedua itu yang termasuk anugerah, maka sesungguhnya perubahan mulut, dalam hal ini perubahan bau mulut orang-orang yang puasa, hina yumsun, ketika sore hari, itu atyabu indallah, itu lebih wangi di sisi Allah dibanding harumnya bau misik. Ya, ini penjelasannya. Jangan lalu kemudian mengambil kesimpulan, oh ternyata baunya misik itu kok kayak gitu ya. Enggak. Ini sebuah ungkapan yang ada beberapa pemahaman. Ya. Jadi bau yang menurut pandangan kita, menurut penilaian kita itu tidak enak. Tapi justru menurut Allah itu jauh lebih wangi dibanding misik. Misik itu ya nama salah satu minyak wangi. Biasanya digunakan oleh orang Arab. Ya walaupun sekarang sudah banyak dijual ya di mana-mana. Jadi yang pertama, ini ada yang memahami, ini sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hadhil atyibah, jadi yang dimaksud wangi itu apa sih? Ini maksudnya adalah, kan wangi itu lalu kemudian Allah suka. Lah kalau sudah Allah ini suka, maka ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah itu yuthibu ala khulufi famis shaimi sawaban aktsar mimma yuthibu ala isti'malil miski. Jadi pahala yang diberikan oleh Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak ya dibanding umpama ada orang yang menggunakan wangi-wangian minyak misik. Ini pemahaman pertama. Karena orang pakai wewangian ketika menghadap Allah, mau sholat, mau ibadah, ini memang disunnahkan. Karena berdasarkan ayat, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kita ini diperintah untuk berhias, pakai pakaian yang bagus. Ini ketika menghadap Allah, termasuk menggunakan wangi-wangian. Jadi ini yang pertama, penjelasannya, orang yang puasa itu ternyata di sisi Allah itu oleh Allah pahalanya itu lebih besar dibanding sekedar pakai wangi-wangian gitu loh. Ini pemahaman pertama dari
Tadi itu la khulufu fa inna khulufa afwahihim hina yumsun at-thayyibu indallahi min rihil miski. Jadi sekali lagi jangan sampai difahami malah bau gini, nah bau mulut ahli surga. Oh ya jangan dilihat sekarangnya. Ya tidak akan ketemu karena ini sebuah bahasa yang apa istilahnya ya, majas. Jadi ungkapan-ungkapan yang lebih gitu. Lalu yang kedua, ada yang memahami malah malaikat. Ya karena malaikat itu diperintah oleh Allah itu ketika mendapati bau mulut orang yang puasa, itu ternyata malaikat yang mendoakan itu juga jauh lebih banyak dibanding orang yang pakai wangi-wangian, misik. Atau ada yang mengatakan yujazihi Allahu fil akhirah bi an yaj'ala nakhatahu atyab minal miski kama fi damit syahid fi dami syahid. Jadi Allah akan membalas, memberi balasan kepada orang yang puasa, ya. Nanti di akhirat itu pahalanya itu jauh melebihi wangi minyak misik. Ya sama kayak darahnya syuhada, darahnya orang meninggal yang meninggal mati syahid. Itu mulia di sisi Allah. Itu juga tidak bisa dilihat, oh darahnya kayak begini. Bukan darah secara zahir ketika di dunia. Tapi ini nanti ketika di akhirat. Lalu ada pendapat yang keempat yang mengatakan ini adalah majas isti'arah. Majas itu apa? Ya tadi itu bahasa metafor. Bahasa majas, isti'arah. Ya. Jadi orang-orang yang bau mulutnya ketika berubah di dunia karena dia melakukan puasa. Ini sebuah ungkapan bahwa kelak nanti di akhirat itu dia mendapatkan posisi kedudukan yang mulia yang mengalahkan hanya sekedar baunya misik. Jadi ini beberapa pemahaman tentang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah. Yang kedua itu perubahan bau mulut. Di dalam hadis ini Rasul menyatakan hina yumsun, yaitu ketika sore hari. Makanya dari hadis ini Imam Asy-Syafi'i dalam mazhabnya itu mengatakan orang bersiwak termasuk sikat gigi itu kalau setelah condongnya matahari masuk waktu zawal, waktu zuhur sampai maghrib itu beliau menghukumi makruh. Ya, karena kenapa? Karena justru baunya mulut itu menjadi nanti saksi di hadapan Allah. Tapi jangan kemudian ngerjain temannya. Gitu. Oh ini bau mulutnya bau ahli surga ya, ini jangan, biasa saja. Lalu yang ketiga, wa amma tsalitsatu, adapun yang ketiga, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yaumin wa lailatin. Jadi kalau orang puasa di bulan Ramadan, orang mukmin yang berpuasa di bulan Ramadan, itu para malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang puasa tersebut fi kulli yaumin wa lailatin. Pada setiap hari dan juga setiap malam. Nah, kalau kemudian didukung dengan perangkat ibadah yang lain, maka malaikat ini semakin gencar untuk memohonkan ampun. Sehingga peluang untuk diampuni oleh Allah itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena malaikat juga ikut memohonkan ampun. Jadi malaikat itu juga ikut mendoakan. Sama kayak subuh umpamanya, sholat subuh. Kalau dilihat dari ayat Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran sholat subuh itu masyhuda. Masyhuda itu disaksikan. Ini maksudnya disaksikan ini gimana? Apakah di sholat yang lain tidak disaksikan? Semua juga ada yang menyaksikan. Malaikat menyaksikan, dicatat. Ya kan? Dilaporkan kepada Allah. Allah menyaksikan. Makhluk-makhluk yang lain menyaksikan. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kenapa di situ spesifik disebut subuh? Karena ternyata ada pendapat ulama
yang menyatakan berdasarkan riwayat malaikat itu ternyata ada shift, yagan, apa? Yagan, ada yang shift juga. Itu sama kayak orang. Lah yang shift yagan malam ya, itu pergantiannya di waktu subuh. Ketika ada pergantian, maka biasanya yang mau digantikan itu tidak pulang duluan karena nunggu yang penggantinya datang. Nah, datangnya kapan? Itu pas di waktu subuh. Jadi yang jaga malam itu tidak pulang dulu karena nunggu yang shift pagi, shift siang. Berarti kan ngumpul. Jadi kalau kita analogikan hanya begini aja. Umpama yang jaga malam ada sekian malaikat. Lalu digantikan oleh sekian banyak malaikat yang jaga shift pagi. Maka itu mereka ngumpul, mereka menyaksikan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang sholat subuh. Makanya kalau ini terlewat, udah kesiangan, malaikatnya udah tinggal yang jaga pagi, yang jaga malam udah balik. Sehingga tidak banyak yang menyaksikan. Nah ketika disaksikan oleh banyak malaikat, disitulah maka diperintahkan sholat subuh itu bacaannya dipanjangkan. Jadi agak panjangan dikit. Kan rokaatnya sudah paling singkat. Maka dari sisi bacaannya itu dianjurkan lebih panjang. Karena di situ malaikat ganti shift sehingga yang menyaksikan, yang mencatat itu banyak sekali para malaikat. Ini makanya waktu subuh itu yang menjadi pembuka keberkahan kita dalam sehari. Sehari semalam sampai besoknya lagi. Ini kalau subuhnya mulainya sudah tidak pas, ini kadang-kadang waktu itu kurang berkah. Maka dari itulah mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi orang yang bisa memanfaatkan setiap momentum, apalagi momen-momen itu memang sudah disediakan oleh Allah, tinggal kita ini mau mengakses atau tidak. Kemudian kita termasuk orang-orang yang selalu mengakses dan mengupgrade kebaikan-kebaikan kita, ibadah-ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayangnya, senantiasa melimpahkan, senantiasa memberikan ampunan maghfirahnya kepada kita, dan mudah-mudahan amal-amal kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah